Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini Pak Haryono akan melanjutkan menerangkan tentang sejarah minatan tentang perkembangan nasionalisme Turki. A. Kemunduran Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani yang pernah mencapai puncak kejayaan pada abad ke-19 terus mengalami kemunduran sampai akhirnya mendapat julukan The Sick Man. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Pertama, tidak ada lagi sultan-sultan yang kuat dan besar. Yang kedua, intrik-intrik dalam istana semakin merajalela. Ketiga, tentara Janisari yang terkenal telah merosot martabatnya menjadi pengacau kerajaan daripada pembela kerajaan. Yang keempat, pemerintahan yang lemah dan kacau mengakibatkan adanya krisis jejak sehingga negara-negara bagian berani mengadakan pemberontakan untuk melepaskan diri dari Turki. Yang kelima, revolusi Prancis mengilhami negara-negara bagian untuk merdeka seperti Yunani, Bulgaria, Serbia, Rumania, dan Mesir. Yang B, masalah timur. Kelemahan Turki kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara imperialisme barat untuk menguasai jajahan Turki atau menghancurkan Turki, sekaligus adanya perbenturan kepentingan antar negara-negara barat mengenai status Turki dan daerah jajahan. Inilah yang menimbulkan masalah timur atau the extreme question. C. Timbulnya nasionalisme Turki. Sebab-sebab timbulnya nasionalisme Turki adalah sebagai berikut. Satu, kekuasaan Turki yang semakin merosot. Dua, adanya pengaruh dari revolusi Prancis dengan semboyan liberté, égalité, dan fraternité. Yang ketiga, timbulnya kaum terpelajar yang berpaham modern sehingga mereka mengetahui apa itu liberalisme, nasionalisme, dan demokrasi. Yang keempat, kegiatan bangsa barat yang semakin gencar untuk merebut daerah-daerah jajahan Turki dan siap menghancurkan Turki. Dalam situasi demikian itulah akhirnya mendorong timbulnya semangat nasionalisme terutama di kalangan tokoh-tokoh muda untuk mengadakan pembaruan di segala bidang. Tokohnya antara lain Kemal Pasha, Midhat Pasha, Rajid Pasha, dan Ali Pasha. Pada tahun 1906 di bawah pimpinan Kemal Pasha berdirilah perkumpulan tanah air yang merdeka, dan pada tahun 1908 tumbuh menjadi gerakan Turki Muda. Satu, menyelamatkan Turki dari keruntuhan total. Dua, menanamkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat. Yang ketiga, mengadakan perbaikan sosial ekonomi dan budaya. Yang keempat, mengadakan pembaruan organisasi pemerintahan. D. Turki dalam Perang Dunia I. Selama Perang Dunia I, pemerintah Turki didominasi oleh gerakan Turki Muda. Dalam Perang Dunia I, Turki memihak kepada Jerman dan ikut serta membendung serangan Rusia, Inggris, dan Prancis ke Laut Tengah. Sekutu menyerang Dardanella tetapi dapat digagalkan oleh Mustafa Kemal Pasha dalam pertempuran di Gallipoli. Itulah sebabnya Mustafa Kemal Pasha disebut pahlawan Gallipoli. Itulah sekutu tidak berani menerobos Dardanella. Dalam Perang Dunia I berakhir dengan kekalahan di pihak blok sentral sehingga terjadilah perjanjian Cyprus tahun 1920 antara sekutu dan Turki. Akan tetapi pemimpin Turki Muda tidak mau menyerah begitu saja,
tampillah The Strongman Turki, yakni Mustafa Kemal Pasha, yang menentang sekutu dan tidak mau mengakui perjanjian Cyprus yang dibuat dengan Sultan. Ia memimpin gerakan revolusi dan berhasil menurunkan Sultan Muhammad V dari tahtanya tahun 1923. Selanjutnya ia memperbarui perjanjian Cyprus dengan perjanjian Lausanne yang isinya tidak begitu merugikan Turki. Tepat pada tanggal 29 Oktober 1923, secara resmi diumumkan proklamasi kemerdekaan Turki. Sejak itu kerajaan Turki Utsmani yang ortodok dihapuskan dan diganti dengan Republik Turki yang modern. Ankara dijadikan sebagai ibu kota Turki. Sebagai presiden pertama adalah Mustafa Kemal Pasha, ya, atau yang disebut juga Kemal Pasha Atatürk, bapak bangsa Turki. İsmet Pasha atau İsmet İnönü sebagai perdana menterinya. Pergeseran dari nasionalisme multiras atau bangsa dan agama menjadi nasionalisme Turki hampir tidak terasa dan mungkin tidak akan mengalahkan terlalu jauh apabila Sultan Mahmud Vahidin tidak memutuskan untuk melawan para nasionalisme dan bekerja sama dengan sekutu yang menduduki negeri ini. Para nasionalisme yang bebas bergerak di Anatolia dan daerah perbatasan di daerah timur laut bebas bergerak karena luput dari kontrol asing dan menyatakan bahwa cita-cita mereka adalah mempertahankan keutuhan masyarakat Islam di bawah kekhalifahan dan kesultanan Turki. Para nasionalis kecewa terhadap instruksi Sultan kepada pasukan Turki di Samura agar menahan diri terhadap invasi Yunani pada tanggal 15 Mei 1920. Gerakan pembebasan nasional lahir di Anatolia di bawah pimpinan Jenderal Kasim Karabekir yang menjadi komandan militer Erzurum. Fakta nasional disahkan oleh parlemen pada bulan Februari 1920. Hal itu menyebabkan sekutu meningkatkan pengawasannya terhadap Istanbul. Pada tanggal 16 Maret 1920, pasukan Inggris menangkap 150 orang simpatisan nasionalis, termasuk beberapa anggota parlemen. Parlemen mengadakan sidang tanggal 18 Maret yang menyatakan protes atas penangkapan anggota-anggotanya dan pelanggaran sidang selama waktu yang tidak ditentukan. Mustafa Kemal mengadakan pemungutan suara untuk majelis darurat baru yang segera akan bersidang di Ankara, kota kecil berbukit di Anatolia, tempat tokoh-tokoh nasionalis membubarkan parlemen dan Syekh al-Islam mengeluarkan fatwa pemimpin nasionalisme sebagai gerombolan pemberontakan yang kasar dan adalah kewajiban muslim untuk membunuh mereka atas perintah khalifah. Laskar khalifah direkrut untuk melawan kaum nasionalis. Majelis Agung Nasionalis bersidang tanggal 23 April di Ankara dengan mengambil fatwa multi Ankara yang didukung 150 multi di seluruh Anatolia. Sidang memutuskan Mustafa Kemal menjadi Presiden Majelis Agung Nasional yang mempunyai kekuasaan legislatif dan eksekutif dan suatu dewan yang terdiri dari menteri-menteri pemerintahan Istanbul. Kehilangan momentum akibat penandatanganan ini perjanjian Cyprus di Paris tanggal 20 Agustus 1920. Demikian yang perlu saya sampaikan mengenai sejarah nasionalisme Turki. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang dan mohon untuk
didengarkan dan diperhatikan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.